Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Dalam 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama membicarakan mengenai antisipasi kalau keluarga serumah terpapar COVID-19. Nah, mohon maaf sebelumnya bahwa eh, kuota dari Health Talk ini hanya 100. Jadi dengan demikian kalau misalnya lebih dari 100 nanti mohon yang tidak bisa itu menyampaikan pada yang mengundang supaya nanti kita bisa kirimkan recordnya, jadi rekamannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita berbicara mengenai topik ini? Karena kalau saya lihat di sekitar kita itu banyak sekali yang terkena dan kemudian mereka panik apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, kita beruntung sekali bahwa malam hari ini dari partisipan itu banyak sekali rekan-rekan dari Badan POM, kemudian ada juga rekan-rekan yang kebetulan masih berkarya di rumah sakit dan seterusnya. Jadi sebetulnya untuk mereka-mereka ini sudah hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kita bisa men-share pengetahuan yang sederhana ini untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Oke, langsung kita mulai saja. Slide saya sudah kelihatan nih Pak Jody. Ya, sudah jelas Pak Hari. Sudah jelas Pak Hari. Terima kasih. Yang kita bicarakan di sini itu berdasarkan atas pedoman tata laksana COVID-19 ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru, kemudian dokter spesialis kardiovaskuler, penyakit dalam, anestesiologi, dokter anak, dan seterusnya. Jadi itu memperdalam lagi dengan audio. Nah, di mana bisa mendapat audio? Tanyakan pada orang yang mengundang Anda. Salah satu audionya itu mengatasi virus COVID-19 dari Dr. Elim, kemudian kesehatan optimal dari Dr. Edi Kristianto. Kita langsung mulai saja. Nah, coba kita lihat sekarang kondisi terkini COVID-19 di Indonesia. Ternyata dari bulan ke bulan, sejak bulan Juni yang lalu sampai dengan bulan Januari sekarang ini, saat ini, itu ternyata positif rate-nya atau risiko kita terpapar COVID tidak menurun. Bahkan ada kecenderungan menaik. Pada bulan Oktober sudah menurun sedikit, tapi kemudian Desember naik lagi, Januari lebih naik lagi. Kumulatifnya adalah 1 dari 6 orang itu berisiko terpapar oleh COVID-19. Ini berdasarkan dari mereka yang dites. Jadi mungkin juga masih belum sepenuhnya persis. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi yang lebih hebatnya lagi, kalau tadi kita melihat bahwa jadi dari tabel yang di sebelah kiri sampai dengan tanggal 6 Januari itu rate positifnya 15,4% dan kemudian hanya dalam waktu 20 hari tanggal 6 sampai dengan 26 yang lalu, jadi kemarin dulu, itu tingkat menjadi 27,6%. Artinya 1 dari 4 orang itu berisiko terkena COVID-19. Jadi dengan demikian menjadi jelas buat kita bahwa kenapa ya kok tadinya kita rasa COVID-19 itu masih jauh, ternyata sekarang sudah semakin dekat seperti itu. Nah, kemudian bagusnya adalah bahwa mereka yang meninggal itu menurun dari 3%, artinya penyembuhannya menjadi jauh lebih bagus lagi. Kita teruskan. Dari data itu bisa simpulkan bahwa sulit menghindar dari risiko terpapar karena risiko tertular adalah 1 dari 4 orang. Jadi dengan demikian, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana meningkatkan imunitas. Nah, kemudian sekali lagi dari tata laksana COVID itu kita melihat ada beberapa gejala klinis. Gejala klinisnya itu mulai dari asintomatik, jadi tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, dan berat. Di sini yang perlu diperhatikan
perhatikan dan satu hal yang sebenarnya cukup membedakan, tidak mengalami gejala atau gejalanya ringan saja. Sementara yang sedang itu kira-kira 25,7%. Jadi hanya seperempat dari mereka yang terpapar COVID itu yang sebetulnya harus dirawat di rumah sakit. Nah, oleh karena perlu mengetahui bagaimana sih tata laksana isolasi mandiri itu. Secara singkat, tata laksana isolasi mandiri itu adalah sebagai berikut dari Kementerian Kesehatan, bahwa kalau gejalanya ringan, maka pengobatannya ada pengobatan antiviral dan seterusnya. Kemudian yang paling penting di sini adalah juga perlu dipertimbangkan atau bahkan dianjurkan itu konsumsi vitamin dan suplemen. Yang disebutkan adalah antara lain vitamin C, D, dan E. Sedangkan kalau gejalanya juga ada pengobatan antiviral, antiinflamasi, kemudian sekali lagi dengan gejala apapun sangat berat, kritis, itu semuanya vitamin masih disarankan. Nah, juga disebutkan di sana bahwa belum ada satupun obat yang dinyatakan benar-benar terbukti efektif mengatasi COVID-19. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah meningkatkan imunitas. Kemudian berikutnya, nah secara sederhana, secara singkat, ini adalah tata laksana isolasi mandiri. Yang pertama, tentu paling penting ini jangan kucilkan penderita. Karena kalau penderita dikucilkan, kemudian dia stres, itu akan menambah beban penyakitnya. Sementara kita tahu bahwa pikiran positif itu akan bisa meningkatkan sistem imun kita. Kemudian berikutnya, berikan satu kamar yang terpisah, penderita harus bisa istirahat dengan cukup. Jadi istirahat juga penting sekali. Berikutnya lagi, sejauh mungkin alat makan, minum, dan lain-lain yang dipakai oleh penderita dipisahkan dari anggota keluarga yang lain. Juga pakaian dan sebagainya itu mesti dimasukkan ke kantong cucian, kemudian cuci tersendiri, terpisah dengan suhu yang hangat atau panas. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perhatikan asupan makanan dan minuman. Itu perlu tinggi protein, kaya sayur dan buah, kemudian cukup minum air. Nah, mengenai asupan makanan dan minuman yang meningkatkan imunitas ini nanti akan kita bicarakan di sesi yang terakhir. Berikutnya, maaf ini. Di sini kita melihat adanya beberapa gejala. Jadi mulai dari asimptomatik atau tanpa gejala, kemudian gejala ringan, gejala sedang, berat, dan apakah di beberapa kondisi gejala tersebut penyakit ini menular? Jawabannya adalah menular. Bahkan untuk tanpa gejala pun itu menular. Tentunya semakin parah semakin sangat menular. Nah, gejala klinis itu ternyata bukan hanya terkait dengan paru-paru, tapi antara lain bisa neurologi itu misalnya pusing, anosmia itu atau kehilangan indera penciuman, batuk, dan pilek, bukan seperti itu. Bahkan dermatologik juga bisa terjadi, misalnya seperti gatal, terjadinya bercak merah, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Jadi dengan demikian yang melihat sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri yang nomor 1, pertama kali kalau ada invasi kuman patogen, maka ada sel penyaji antigen itu
makrofag dan lain-lain itu yang akan kemudian membasmi itu kemudian memberikan sinyal ke sistem imun adaptif sehingga kita antibodi yang spesifik terbentuk. Secara sederhana kira-kira seperti itu. Nah, pada saat antibodi yang spesifik itu terbentuk, pada waktu itu langsung virusnya yang spesifik itu sudah siap. Jadi dengan demikian itu juga salah satu kegunaan dari vaksin. Jadi secara sederhana kalau disebutkan di sini bagaimana sih mekanisme kerja vaksin itu, begitu vaksin disuntikkan dalam yang dikenal oleh sistem imun. Jadi sistem imun itu merespons mulai dari makrofag, T-sel, B-sel, dan seterusnya sampai B-sel ini mengirimkan sinyal agar tubuh membentuk antibodi yang spesifik. Nah, kalau kita berbicara, tapi kalau misalnya tanpa vaksin, kita juga bisa melakukan ini dengan meningkatkan imunitas. Jadi dengan demikian meningkatkan imunitas tubuh itu pentingnya luar biasa. Bisa dilihat di sini pada satu kerumunan itu ada 2 orang yang terinfeksi, kemudian semuanya itu imunnya rendah, maka dalam waktu singkat yang terinfeksi merah-merah itu menjadi banyak sekali. Ini jadi penyebarannya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sebagian kecil dari populasi yang memiliki kekebalan, yang tidak memiliki imun, jadi tetap akan sangat banyak yang terinfeksi. Itulah sebabnya maka salah satu kegunaan atau tujuan dari sesi bincang sehat ini adalah mengajak semuanya peserta untuk bersama-sama meningkatkan imunitas supaya rantai penyebaran itu setidaknya, kalau kita melihat, kalau ada yang anggap aja yang kuning itu bukan yang divaksinasi, tapi yang imunitasnya memang betul-betul sudah tinggi sekali. Jadi meskipun ada yang terinfeksi di sekeliling kita, tapi yang terjadi adalah tetap tidak banyak yang terinfeksi diturunkan. Nah, bagaimana selain meningkatkan imunitas, ternyata juga penting sekali mematuhi protokol kesehatan yang 5M itu. Mulai dari memakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga membatasi mobilitas. Nah, kalau kita membicarakan satu persatu, secara umum kita memakai masker dengan benar, kita akan terproteksi. Nah, tapi juga mungkin beberapa di antara kita belum mengetahui bahwa sebetulnya ruangan kita itu juga bisa dikasih masker. Maksudnya adalah ada satu alat yang disebut atmosphere sky, itu yang betul-betul bisa menyaring virus yang besar sekali. Ini juga perlu dipertimbangkan karena ini sistemnya juga HEPA dengan pori yang 0,0024 mikron. Jadi dengan demikian
virus pun akan tersaring dengan ini. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah dengan social distancing, menjaga jarak, benar hebat sekali. Sementara kalau terjadi social distancing, maka yang ditulari pun itu akan sangat terbatas atau bahkan hampir tidak ada. Berikutnya, apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi optimal? Dari tata laksana, sebentar, maaf, izin sebentar, karena jumlah pesertanya sudah 100, saya yang di sini saya akan berikan kesempatan ya, direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi yang pertama adalah makanan bergizi, kedua tidur berkualitas, olahraga yang teratur, kendalikan stres, kemudian juga konsumsi suplemen, kemudian berdoa, tentunya konsultasi dokter juga, dan menghindari rokok dan alkohol. Bicara mengenai kenapa tidur yang berkualitas itu penting, karena kita ketahui bahwa tidur yang cukup itu akan membuat ada auto repair system di badan kita itu yang kemudian bekerja. Jadi dengan demikian, sebagaimana diketahui, sel-sel kita itu mati rata-rata 96 juta sel pada waktu kita tidur lelap. Kemudian olahraga teratur itu juga selain juga membuat kita sirkulasi oksigennya juga menjadi lebih bagus, juga akan membantu untuk meningkatkan hormon endorfin, kemudian dopamin juga, dan seterusnya, sehingga dengan demikian stres itu betul-betul perlu dijauhi, dan berdoa tentunya seperti itu. Coba kita bicarakan satu persatu. Nah, kalau tadi itu direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, sekarang kalau kita melihat dari WHO, itu ternyata sama. Jadi mulai dari tidur yang cukup, berpikir positif, olahraga teratur, yang tepat dan seimbang. Nah, mungkin di antara kita ada beberapa yang tidak terlalu jelas dengan apa yang dimaksud dengan asupan nutrisi yang tepat dan seimbang. Nah, itulah yang kita akan bicarakan saat ini. Jadi dari referensi yang didapatkan, ini bahan-bahan ini yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jadi, mulai dari makronutrisi, mikronutrisi, kemudian fitonutrisi. Nah, apa saja makronutrisinya yang penting untuk meningkatkan imunitas? Yang pertama adalah omega 3, asam lemak, kemudian protein yang baik, yang kualitasnya bagus. Kemudian kalau mikronutrisi itu adalah vitamin, mineral. Misalnya vitamin C, vitamin E, D3, dan bahkan bukan hanya C, D, E saja, tapi juga beberapa vitamin yang lain, misalnya seperti vitamin B kompleks. Kemudian mineralnya antara lain adalah zinc dan selenium. Jadi kalau mengkonsumsi suplemen, pilih yang mengandung zinc dan selenium, dan juga vitamin-vitamin lain yang direkomendasikan. Kemudian fitonutrisi. Ternyata fitonutrisi itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi ada ini Jadi dengan demikian, misalnya seperti garlic. Garlic itu ternyata memiliki daya antivirus karena ini mengandung glycyrrhizin. Garlic nanti kita akan lihat. Kemudian licorice itu mengandung glycyrrhizin, itu juga bisa ada antiinfeksi sekaligus juga melonggarkan jalan nafas.
ada lagi turmeric, ini ada di kunyit, kemudian elderberry, kita coba lihat apa saja manfaatnya. Nah, kalau kita lihat pertama kali, kenapa sih omega 3 itu penting sekali? Ternyata omega 3 itu membersihkan membran sel dari pengotoran dan penyumbatan akibat penumpukan omega 6. Kita tahu bahwa kalau sel, sebetulnya metabolisme itu terjadi di sel. Jadi dengan demikian kalau selnya metabolisme di dalam sel berlangsung dengan baik, maka kita akan menjadi sehat jauh dari penyakit degeneratif. Tapi biasanya apa yang terjadi? Ternyata metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein yang akan masuk ke dalam sel itu tidak bisa menembus membran karena membran selnya itu terblocking oleh omega 6. Nah, kita tahu bahwa omega 6 itu berasal dari gorengan, kemudian santan, kemudian makanan yang benar-benar dipanaskan cukup lama dan sebagainya. Nah, satu-satunya cara untuk bisa membuat membran sel berfungsi kembali itu adalah dengan omega 3. Jadi dengan omega 3, omega 6-nya itu bisa dikeluarkan dan dengan demikian maka metabolisme bisa berlangsung sempurna. Nah, protein sudah kita bicarakan tadi sekilas, yaitu dia penyusun utama dari sel tubuh termasuk juga sel imunitas. Kita tahu juga bahwa sel imunitas itu adalah salah satu dari ternyata. Jadi siklus hidupnya itu hanya 5-21 hari. Bahkan ada beberapa sel yang hanya beberapa jam saja. Jadi dengan demikian, setiap saat kita perlu asupan protein yang baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai vitamin C, antioksidan, dan juga meningkatkan fagositosis. Jadi artinya fagositosis itu proses dimakan dalam tanda kutip virus itu oleh sistem sel imunitas kita. Sementara kalau vitamin E itu bekerja pada membran sel. Lalu ada vitamin D. Kenapa vitamin D itu penting? Kenapa kita dianjurkan berjemur? Karena vitamin D itu diaktifkan oleh paparan sinar ultraviolet dari sinar matahari. Dan seterusnya kita teruskan ini. Nah, ada beberapa mineral yang ingin saya garis bawahi, terutama adalah zinc dan selenium. Kita tahu bahwa zinc itu juga menekan stres oksidatif. Dan dia juga menekan dengan fitonutrisi. Kurkumin itu kandungan yang ada di dalam kunyit atau turmeric. Ternyata dia memiliki efek anti peradangan dan juga meningkatkan fungsi imunitas. Lalu ada elderberry yang mengandung alisin yang memang berfungsi sebagai anti-infeksi dan antivirus. Jadi dengan demikian dia mensimulasi juga pembentukan sel darah putih terutama makrofag. Lalu licorice ini biasanya untuk obat batuk dan lain-lain mengandung glisirisin dan ternyata terutama protein dan omega 3 mikronutrien, vitamin dan mineral, dan fitonutrien. Nah, masalahnya adalah kita tahu dengan kondisi yang saat ini hampir tidak mungkin mendapatkan semua asupan nutrisi lengkap tersebut hanya dari makanan. Jadi dengan demikian kita perlu mempertimbangkan adanya suplementasi. Nah, kalau kita berbicara suplementasi, maka yang kita sarankan itu adalah Nutrilite. Karena Nutrilite itu betul-betul the first, the only, dan the best. Nanti sayang bahwa kita waktunya terbatas sekali. Kenapa dia disebut the first, the only, dan the best. Tapi
pada dasarnya adalah Nutrilite itu yang pertama kali menggabungkan fitonutrisi ke dalam suplemen vitamin dan mineral. Nah, apa saja itu yang disarankan itu adalah 5 suplemen ini. Yang pertama adalah salmon omega 3 kompleks, kemudian high protein, lalu ada double X, BioC plus, lalu ada garlic dan licorice. Masing-masingnya. Pertama, omega 3 kompleks. Ini mengandung EPA dan DHA dalam rasio yang sangat ideal. Jadi 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Kemudian juga dia mengandung vitamin E. Jadi kegunaan dari vitamin E di sini adalah mencegah oksidasi omega 3. Jadi dengan demikian omega 3-nya benar-benar tidak rusak. Lalu berikutnya itu Nutrilite high protein. Kita tahu bahwa ini mengandung 9 asam amino esensial, kemudian PDCAAS-nya sama dengan 1, artinya diserap sempurna. Kegunaannya apa? Untuk meningkatkan daya otot, mempercepat penyembuhan luka, dan lain-lain. Variannya ada banyak, ada yang rasa green tea, coklat, berry, bahkan ada yang all plant. Ini yang dosisnya paling tinggi, yaitu 17 gram protein per 2 scoop. Kemudian double X. Nah, kalau kita berbicara double X secara lengkap, mungkin 1,5 jam masih kurang waktu. Fitonutrisinya terutama ada kombinasi dari kunyit, rosemary, dan Sophora japonica. Lalu selain itu juga ada vitamin C, vitamin B kompleks, dan vitamin E juga. Mengandung juga zinc, kemudian selenium, vitamin C yang bisa meningkatkan imunitas. Itu hampir semuanya ada di double X ini. Berikutnya itu adalah BioC plus. Ini 500 mg dan sistemnya adalah kan. Nah, bagusnya di BioC plus ini itu sistemnya adalah extended release dalam waktu 8 jam. Jadi dikeluarkan perlahan-lahan. Lalu perlu dipertimbangkan secara singkat, jangan melupakan omega 3, double X, protein, BioC, dan garlic licorice. Saya masih ingin berbicara banyak, tapi lebih baik kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi yang paling penting, apa yang Anda putuskan hari ini itu benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun. Oke, terima kasih Pak Hari untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hari untuk sharingnya. Ya, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang agak sulit ya mendengar presentasi Pak Hari tadi, mungkin agak terputus-putus. Mohon maaf, mungkin beberapa hari ini deh di Zoom, kalau jam-jam sekarang ini memang agak beberapa hari. Kalau di saya cukup jelas sih dari yang tadi Pak Hari sudah sampaikan. Zoom, kalau kita akan mulai sesi tanya jawab ya Pak Ibu, teman-teman. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Bagi Anda yang mau bertanya, saya persilahkan tinggal diketik aja di chat box. Saya matikan mic semua supaya kita akan mulai. Kalau banyak nanti suara yang delay. Kita mulai dari pertanyaan Pak Fajar. Pertama, yang menular itu virusnya
atau penyakit yang ditimbulkannya. Yang kedua, virus COVID-19 yang masuk di Indonesia apakah sudah teridentifikasi, apakah juga sudah mengalami mutasi yang menular dari jawabnya Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Nanti kalau ada yang lainnya, ada tambahan, silakan Pak Jeffrey yang menambahkan. Terima kasih pertanyaannya Pak Fajar. Yang pertama, yang menular itu virusnya atau penyakit yang ditimbulkan. Ini pertanyaan. Jadi dengan demikian, maka yang ditularkan itu adalah virusnya. Kemudian virus itu akan menimbulkan penyakit. Itu jawaban yang pertama. Itu yang kita sendiri, jadi baru 7. Tapi sebetulnya adalah demikian. Di atas kertas kita tahu bahwa karena virus corona itu sebetulnya bukan satu sel yang lengkap, tapi hanya merupakan RNA saja. Benar yang ditanyakan mungkin oleh Pak Sajar, mungkin pertanyaan terselubungnya itu adalah, atau mungkin dari yang lain-lainnya, apakah vaksin itu bisa efektif melawan virus yang saat ini? Menurut saya adalah vaksin itu adalah untuk memicu terjadinya adaptive immunity, jadi imunitas adaptif. Maka penting sekali buat kita itu adalah meningkatkan imunitas. Sekali lagi gambarannya kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Sudah Pak Hari, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Bu Rin, vitamin E yang dibutuhkan dalam dosis berapa yang dibutuhkan per hari? Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Dr. Indrin. Jadi vitamin E yang dibutuhkan dalam masa pandemi ini itu tetap sama dengan AKG, jadi dosis harian yang biasa, tetap sama. Nah, sebagai informasi saja, kalau misalnya ibu vitamin E dari double X itu sudah sekitar 150-an%. Jadi sudah cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Jeffrey, silakan. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, sedikit tambahan dari saya. Jadi yang saya belajar dari Health Talk dari Pak Hari, terima kasih Pak Hari, kesehatan yang lain. Oke, sedikit tambahan dari saya, memiliki sehat optimal, untuk punya imunitas tubuh yang baik, kita butuh semua nutrisi yang baik yang kita butuhkan dalam tubuh. Nah, nutrisinya itu ada 3 macam, teman-teman yang tadi Pak Hari sampaikan ya. Ada yang makronutrisi, karena jumlahnya dibilang banyak, yaitu protein, karbohidrat, ada mikronutrisi, nah, itu vitamin dan mineral, jumlahnya ada 3 macam nutrisi yang terdiri dari konsentrat buah dan sayur yang mengandung 5 macam warna buah dan sayur. Jadi kita butuh semuanya untuk kita punya imunitas tubuh yang dan baik. Kadang-kadang di luar sana, butuh persepsi beberapa teman saya, mereka punya fokus sekali dengan vitamin C. Baik, atau fokus kadang-kadang di luar mengabaikan vitamin yang lainnya. Sementara yang vitamin C dia butuh yang 1000 miligram.
yang fokus sekali dengan vitamin E-nya butuh yang lebih besar dari seharusnya. Padahal tubuh kita memiliki namanya kebutuhan AKG ya, angka memiliki namanya kalau kita butuh kebutuhan 100 AKG ya. Jadi kalau kita konsumsi 1000 mg, 900 mg-nya akan terbuang kalau cuma saja butuh. Dan kalau itu bahannya bukan bahan organik, akan menambah kericuhan dari ginjal kita. Jadi kalau kita semua terbuang akan mengenakan konsekuensi atau efek yang tidak baik di efek terhadap ginjal kita. Nah, baik relate ini itu fokus sekali dengan AKG terhadap ginjal kita memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Relate ini kalau bicara produk itu banyak sekali dengan AKG, nutrisi, vitamin dan mineral yang diberikan buat kita. Semoga bisa menambah informasi buat hari ini. Selanjutnya, maaf Pak Jeffrey, boleh saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Hari. Karena silakan Pak Hari. ini penting sekali, terima kasih Dr. Yendrin. Jadi vitamin E itu sebagaimana kita ketahui dosis hariannya AKG-nya adalah 15 mg. Ini kira-kira sekitar 23 luaran sana. Itu ada yang mulai dari 100 sampai dengan 1000 international unit. Jadi sudah jauh di atas AKG. Nah, tapi sebagaimana Ibu ketahui juga, tertentu yang memang membutuhkan vitamin E yang dosis tinggi. Misalnya kalau mereka yang menderita CA, kanker dan sebagainya, itu beberapa dokter itu meresep Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Sorry tadi suaranya agak terputus. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Pak Ardi. Harga multivitaminnya berapa Pak? Dan bisa dibeli di mana saja? Nanti untuk pertanyaan ini kita bahas di akhir ya. 10 menit terakhir saya akan jelaskan cara belinya, ya. Oke, kita lanjut dari Pak Winario. Permisi Pak Hari, izin bertanya. Teman saya terpapar lanjut dan sudah dilakukan skenario, namun setelah dilakukan tes PCR kedua, hari izin bertanya positif. Kira-kira saya apa yang cocok ya COVID? Jadi ini pertanyaan juga bagus sekali. Kalau misalnya kita ada rekan kita yang terpapar COVID-19, kemudian setelah itu dites PCR, dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bahwa apakah gejalanya ringan, sedang, atau berat. Kalau misalnya gejalanya, tapi kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala, maka kita bisa membantu dengan yang pertama tentunya dengan suplemen, 5 suplemen yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama itu adalah salmon omega 3 Pak Winario. Kemudian yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah besi plus, jadi yang mengandung vitamin C 500 mg. Kemudian yang kelima itu adalah garlic with garlic licorice, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya
tesnya itu positif itu sudah lewat dari 2 minggu, kemudian tidak ada gejala juga, gitu. Tapi untuk ini perlu penjelasan tersendiri, ya, Pak. Tapi cuman perlu saya sampaikan seperti itu. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Kita lanjut ya. Dari Pak atau Ibu nih Galung, NHT Galung. Saya mau nanya, kalau yang sudah sembuh di kemudian hari bisa terpapar lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya langsung bisa. Jadi kalau kita sudah terpapar COVID-19, itu kita bisa terpapar lagi adaptif yang masih tinggal di dalam darahnya. Jadi kalau misalnya terpapar lagi, kemungkinannya nomor 1, waktunya cuma singkat. Kemudian yang kedua, gejalanya itu biasanya tidak ada gejala atau ringan sekali. Tapi apakah masih bisa terpapar? Jawabannya bisa. Tapi sekali lagi adalah imunitas yang tinggi itu penting sekali. Silakan kalau ada tambahan. Ya, oke. Jadi utama kita adalah imunitas teman-teman. Bagi yang belum pernah terpapar, kita punya imunitas tubuh yang baik, walaupun kita nanti imunitas tubuh kita akan mengalahkan dia. Jadi kita akan mengalahkan dia, gitu ya. Jadi kita walaupun sudah pernah kena terus jaga imunitas tubuh yang baik. Jangan gara-gara kena COVID-19 merasa sudah punya antibodinya. Sekarang antibodinya masa bodoh. Jangan juga. Karena bisa terkena lagi. Jangan juga. Disampaikan. Terkena lagi. Jadi memang kunci utama adalah kita harus punya imunitas tubuh yang baik. Dengan merubah pola makan, jadi lebih baik. Oke. Kita lanjut dari Putri Jandari mau tanya kalau vitamin D dosis yang baik berapa? Kalau setelah isoman apa masih perlu vitamin? Terima kasih. Jadi vitamin D ini adalah vitamin D3 yang sejumlah 15 mikrogram sudah cukup. Pertanyaan berikutnya, setelah isolasi mandiri, apa masih perlu vitamin? Jawabannya masih perlu vitamin. Karena dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita perlu sekali untuk memiliki imunitas, sistem imun yang optimal. Harian itu ternyata tidak cukup. Jadi dengan demikian suplemen itu menjadi penting sekali. Terima kasih Pak Jeffrey. Silakan kalau ada tambahan. Ya, betul ya. Yang tadi Pak Hari sudah sampaikan. Jadi kita perlu terus jaga imunitas tubuh kita. Jangan sampai kita kekurangan nutrisi. Dengan kekurangan makan, teman-teman, karena ada teman saya mengatakan sampai saya makannya cukup kok, sehari bisa 6 kali, jawabannya iya pasti bisa ya. Jadi jumlah frekuensi makan, jawabannya tidak menjamin nutrisi kita tercukupi. Mungkin ada yang tercukupi, jumlah banyak yang tidak tercukupi. Yang biasa tercukupi adalah karbohidrat. Tapi protein, banyak orang yang mengalami kekurangan protein, walaupun makannya sudah banyak sekali. Karena misalnya pagi hari makannya bubur ayam, misalnya pagi hari sedikit bubur ayam, karbohidrat semua. Siang hari makan nasi gorengnya, tapi ya daging sapinya beberapa aja, karbohidrat yang banyak.
malamnya makan mie ayam semua. Begitu juga. Jadi kalau dihitung hari makan nasi proteinnya sangat kurang, tapi dia butuh banyak makan telur, daging, tempe, dan lain-lain, kacang kedelai. Tapi karena itu ada kedelai, proteinnya kurang. Padahal karena disampaikan, protein ini adalah bahan utama untuk kurang. Padahal tadi sel antibody. Jadi kalau bahan nggak ada, adalah bahan utama. Jadi nggak bisa tercipta atau regenerasi sel-sel antibody yang lebih sehat, lebih bagus buat melindungi tubuh kita. Akhirnya kita jadi rentan. Padahal makannya banyak. Jadi mungkin teman-teman malam hari bisa dapat gambaran sedikit bahwa kalau kita hanya makan hari bisa kita sehari-hari, saya ada sedikit keyakinan bahwa kok kayaknya kurang ya. Kalau kita bicara makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi, itu baru sehari-hari bagian dari yang lain. Kalau bicara pola makan, terus makanan harian bagaimana, gaya hidup, olahraganya bagaimana, stres nggak, tidurnya bagaimana, olahraganya satu kesatuan ya, stres nggak, ini semua holistik. Tidurnya bagaimana, yang tadi Pak Hari sampaikan, ada hal-hal yang membangun imunitas tubuh, juga ada hal-hal yang malah merusak holistik. Padahal saat pandemik ini, itu Pak Hari sampaikan, ada hal-hal yang membangun imunitas tubuh. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Ida. Berapa lama atau berapa jangka lama ketika imun? Berapa jangka waktu kan Pak Hari orang dapat dikatakan imun? Kan Pak Hari. Maaf, berapa lama jangka waktunya antara lain yang kita kenal itu adalah IgM dan IgG. Jadi IgM itu keluar duluan, itu cuman pendek saja waktunya, mungkin hanya sekitar 7 hari seperti itu. Berapa lama antibodi ini itu bisa tahan ada di dalam tubuh seseorang, karena ini sangat individual, tetapi diyakini bahwa antibodi ini bisa tahan sampai minimal sekitar 20. Sampai berapa Pak Hari terputus? Sampai berapa Pak Hari terputus? 2 bulan, Pak. Oh, oke. 2 bulan ya. Jadi tidak ada penelitian atau pembuktian. Dan kalau sedikit menambahkan, kenapa vaksinasi itu dilakukan 2 kali? Karena vaksinasi yang pertama itu memicu timbulnya antibodi, tetapi masih pada level yang boleh dibilang lebih lama lagi, bisa lebih lama lagi. Tapi sekali lagi belum ada penelitian yang khusus untuk itu. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin teman-teman ada yang menerima penjelasan Pak Hari dengan jelas, ada yang juga agak delay, jadi mohon maklum ya. Mungkin suara saya juga Anda dengar juga ada keterlambatan. Ini memang nggak tahu nih, lagi ada bugs mungkin di Zoom saat ini. Oke, kita lanjut sebentar ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Izin tanya, penyakit bawaan yang paling bahaya apa?
bila terpapar COVID dan kadangkala ada yang masih muda dan tidak ada sakit bawaan juga banyak yang terpapar COVID. Ya, terima Silakan, Pak. kasih. Saya langsung jawab. Yang pertama adalah COVID-19 itu berisiko menimbulkan kematian seiring dengan bertambahnya usia. Jadi kalau usianya itu di atas 65, maka kalau kita terpapar COVID, kemungkinannya 1:7 itu akan meninggal. Nah, sementara kalau kita di bawah itu, misalnya sampai 31 dan seterusnya, itu resiko meninggal itu turun menjadi 1:20, Pak Junaidi. Nah, itu kalau tidak ada komorbid atau tidak ada penyakit bawaan yang lain. Kalau kemudian pertanyaannya adalah penyakit bawaan yang paling berbahaya itu apa? Sebetulnya relatif, Pak. Jadi pertama adalah kita melihat sejauh mana gejala penyakit yang diderita, COVID-19 yang diderita itu. Apakah gejalanya itu ringan atau sedang atau berat? Kalau misalnya berat, penyakit bawaan apapun itu menimbulkan risiko yang berlipat-lipat kali lebih. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh itu menjadi penting sekali, apalagi untuk mereka yang memiliki penyakit bawaan. Tadi sore itu barusan ada pertemuan di kelompok perusahaan kami, dan itu disebutkan bahwa 2 diantaranya yang ternyata meninggal itu adalah komorbidnya karena diabetes, Pak. Gitu. Terus kalau yang di luaran sana ada yang saya kenal juga yang komorbidnya itu adalah penyakit CV, jadi kardiovaskuler, jadi jantung koroner maksudnya. Tapi pada dasarnya semua penyakit bawaan itu memang membahayakan sih, Pak. Jadi setahu saya sekali lagi yang sering karena yang menderita itu banyak itu adalah penyakit diabetes. Terima kasih. Silahkan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Ya, jadi teman-teman diingatkan lagi tentang pentingnya kita menjaga imunitas tubuh kita ya. Karena Pak Hari pernah menjelaskan mengenai adanya imunitas bawaan, ada juga imunitas adaptif. Nah, kita perlu terus jaga imunitas harian kita, makan yang sehat, jangan skip makanan, jangan pagi kita nggak makan, tiba-tiba siang atau sore. Itu kan membuat tubuh kita menjadi lemah, metabolisme jadi nggak bagus. Usahakan olahraga, nggak perlu gym atau fitness center, cukup berjalan kaki 10.000 langkah setiap hari juga sudah cukup. Parkir mobil agak jauh, malam hari setelah makan malam coba jalan di depan rumah, keliling komplek, itu akan membantu tubuh Anda menjadi tercipta imunitas yang baik. Nah, kalau sudah punya imunitas adaptif yang bagus, kita jadi nggak khawatir dengan virus corona yang bermutasi. Kan sekarang di luar sana kita banyak dengar ya, waduh ini tipe yang berapa nih virus corona ini. Karena yang sama ini saya sudah kuat, tapi sama yang itu kuat nggak ya? Nah, kalau kita punya imunitas tubuh yang baik, akan terus beradaptasi. Jadi dia terus ketemu virus yang lain, dia akan lawan. Ketemu virus yang baru lagi, dia akan lawan. Jadi itu senjata utama kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau buat saya pribadi bersama keluarga, kami nggak irit-irit untuk memiliki food supplement yang terbaik di dunia yang 100% organik. Kita mungkin irit dengan hal yang lain yang kita nggak melakukan ini, kita nggak melakukan itu, tapi dalam hal nutrisi, saya rasa buat keluarga kami, saya punya 3 putra, ini kami prioritaskan ya, jaga imunitas tubuh yang sehat, yang optimal, apalagi di masa pandemi ini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Budi. Selamat malam Pak Hari, untuk pasien COVID berapa dosis relate diberikan? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Jadi untuk pasien COVID tadi sudah disebutkan bahwa ada 5 jenis Nutrilite yang disarankan masing-masing.
Kalau misalnya omega 3 itu biasanya dengan 2 kali sehari, 2 sampai 3 kali sehari, satu kaplet, satu soft gel itu sudah cukup. Kemudian proteinnya 2 kali 2 scoop per hari, itu jadi benar-benar rata-rata seperti itu. Kemudian double X-nya 2 kali 1 set. 1 set terdiri atas 3 kaplet. Lalu kalau biosi itu cukup 1 kali sehari saja. Dan kemudian garlic itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, persisnya nanti saya akan coba WhatsApp ke Pak Budi Tarigan. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, makasih Pak Hari. Oke, saya rasa itu pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ardi. Tadinya saya mau putar video, tapi saya jadi agak khawatir nih dengan Zoom-nya. Takutnya nanti videonya nggak bagus. Pak Hari bisa dengar suara saya jelas, Pak Hari? Jelas Pak Jeffrey. Boleh sebelum Pak Jeffrey, boleh saya interupsi sebentar Pak Oh ya, Jeffrey? silakan Pak Hari. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi memang setelah mencapai 100, kemudian rekan-rekan yang lain tidak lagi bisa masuk. Dan kemudian saya yakin juga dalam waktu yang sangat singkat seperti ini, itu banyak pertanyaan sebetulnya yang masih belum bisa terjawab. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan menanyakan lewat orang yang mengundang Anda. Nanti saya bersama dengan Pak Jeffrey akan menjawabnya itu. Jadi sehingga dengan demikian sesi ini mudah-mudahan benar-benar akan bermanfaat secara optimal. Nah, kemudian berikut ini dalam waktu mungkin sekitar 10 menit, Pak Jeffrey itu akan menyampaikan di mana kita bisa mendapatkan ini semuanya, kemudian apa manfaat yang bisa kita dapatkan dan seterusnya. Nah, memang tidak ada orang lain yang paling tepat menjelaskan ini kecuali Pak Jeffrey, yang saya sudah tahu persis bagaimana kapasitasnya, dan sampai sekarang kami berdua, saya dan istri masih terus belajar ke Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, saya singkat aja teman-teman. Nah, ini dia yang 3 diantaranya yang Pak Hari sudah sampaikan tadi ya. Dari 5 produk dianjurkan, kita suka sebut ini sebagai trio foundation, karena ini menjadi basic untuk nutrisi. Karena sudah mengandung makronutrisi, mikro, dan fitonutrisi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kan di luar juga banyak merek vitamin. Kenapa saya harus pilih yang merek Nutrilite ini? Saya juga dulu pernah berpikir seperti itu. Makanya ya bersama Pak Hari kami mempelajari produk ini sudah ada sejak tahun 1934. Jadi umurnya sudah 87 dan dia satu-satunya food supplement yang memiliki sertifikat organik dan sertifikat memiliki sertifikat. Jadi ini 3 produk ini ditambah biosi dan garlic itu adalah solusi yang paling bagus buat mereka ya menjaga 3 produk ini ditambah biosinya sudah garlic itu adalah solusi yang paling bagus menjawab mereka ini mengenai multivitamin. Jadi untuk multivitamin itu namanya double vitamin ini ada 186 tablet, total isinya ada vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Nah, kalau kita lihat di sini, mineral 86 tablet macam mineral. Jadi yang disampaikan seperti selenium, zinc, iron, ada lengkap kan menurut pengalaman kami dan yang saya belajar dari para ahli, dan tubuh kita butuh nutrisi dalam satu kesatuan. Karena setiap mineral punya fungsi yang masing-masing berbeda untuk membantu imunitas tubuh kita. Nah, ini 12 dalam vitaminnya juga sudah ada nih. Ada vitamin A, B, semuanya tertera ya. Ini nanti kalau teman-teman ada yang butuh mineral ini, nanti bisa diminta nanti saya kasih. Nah, ini yang double X, dari slide Pak Hari. Nah, saya mau sampaikan untuk setiap produk yang tersedia itu memiliki 2 buah harga.
ada harga, saya mau sampaikan eceran, itu harga buat konsumen, produk juga yang kedua ada harga member, itu memiliki selisihnya buah harga. Ada harga X tadi, harga ecerannya Rp775.000 untuk isinya 168 tablet. Jadi per tablet sekitar Rp3.000. Jadi kalau saya satu hari konsumsi, jadi kalau makan siang saya konsumsi 3, jadi kurang lebih 10.000. Malam hari saya konsumsi lagi double X ini, jadi 10.000 kurang lebih. Jadi sehari saya konsumsi 20.000, tapi saya jaga nutrisi harian saya X ini. Kalau Anda mau satu hari juga bisa. Kalau harga membernya ini 500 hari saya, itu disebut harga IBO, Independent Business Owner. Jadi kita sudah bergabung, jadi bisnis MW Nutrilite. Selisihnya ini 179.000 kalau kita menjual satu box Nutrilite. Jadi dengan informasi ini saya anjurkan buat teman-teman yang hadir dengan jadi member aja. Menjadi member itu hanya kita membayar Rp100.000 untuk registrasi. Padahal jual satu box itu udah Rp79.000. Kalau kita jual ke teman-teman olahraga, kita jual ke pengajian gereja, kita bisa olahraga double X sudah untung Rp895.000. Pengajiannya gereja kita bisa contoh ya teman-teman. Nah ini double X harga 725 untung dengan member 596 selisihnya 1.000. Nah selain itu saya mau sekedar info aja, ada satu produk yang penjualannya sangat laris selama tahun 2020 yaitu air treatment, penyaring udara. Nah, banyak orang dulu hanya sekedar ya tahu saringan penyaring udara, memperhatikan secara detail. Tapi tahun lalu mereka mulai mengerti bahwa jangan membeli penyaring udara yang hanya buat menyaring debu. Karena tahun lalu dan bahkan tahun ini mereka butuh penyaring udara yang bisa memfilter ukuran virus bakteri. Bahwa ini ukurannya kecil sekali. Ukuran virus bakteri teman-teman tahu ya 0,01 dan seterusnya, sangat kecil. Nah, kemampuan HEPA filter atmosfer sky ini 0,0024 mikron. Saya ulang ya, 0,0024 mikron. Jadi, segala macam virus akan tersaring dengan atmosfer sky. Nah, harga ecerannya 25,3 juta, harga membernya 19,5. Jadi, kita menjual satu unit ini sudah untung 5,8 juta. Nah, ini juga sangat penting buat membantu imunitas tubuh. Saya punya 2 di rumah, satu buat di kamar kami, satu di kamar anak-anak. Nah, ini juga kita perlu punya yang namanya e-spring buat penyaring air. Ini sekedar informasi aja, buat air mineral, karena buat punya sehat optimal juga butuh air minum yang sehat ya. Nah, ini harga ecerannya 15,6, harga member 12 juta, profitnya 3,6. Jadi, memang ada 2 harga, makanya ada bagusnya, ada baiknya teman-teman yang belum menjadi member, Anda bisa menjadi member MW. Nah, ada satu program baru yang namanya pelanggan prioritas. Ini baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Jadi, mereka-mereka mungkin yang sudah pernah bergabung di bisnis MW 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin saat ini mereka juga ingin membeli lagi daripada kita, tapi nggak mau bergabung menjadi member. Kan kalau jadi member harus bayar Rp100.000. Tapi mereka minta agar dijual produk double X-nya dengan harga member, tapi mereka nggak mau terdaftar. Nah, untuk orang-orang seperti ini, ada alternatif menjadi pelanggan prioritas privilege customer. Nah, jadi mereka bisa mendaftar di MW secara cuma-cuma, gratis, nggak perlu bayar apa-apa, tapi mereka bisa menikmati harga member, ada free delivery, ikut promo-promo semua, sama persis seperti member. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau gitu kenapa saya harus jadi member MW? Mendingan saya jadi pelanggan prioritas dong. Betul. Dua-duanya ini punya hal yang sama, yaitu bisa membeli dengan harga lebih murah. Tapi bedanya, kalau saya sebagai member, saya mengajak teman saya menjadi pelanggan prioritas, walaupun dia membeli dengan harga member, saya akan mendapatkan benefit, yaitu mendapat bonus 10% dari pembelian produk tersebut. Jadi misalnya double X, lalu teman gereja saya dia mau beli, tapi dia nggak mau join jadi member, saya tawarkan, oke deh, bagaimana kalau kamu jadi pelanggan prioritas? Jadi supaya produk bisa diantar ke rumah,
harganya juga harga member, oke deh, toh gratis ini. Nah, setelah dia bergabung menjadi pelanggan prioritas, saya order via online, lalu produk dikirim ke orang tersebut, saya mendapatkan 10% dari harga member tersebut. Jadi lumayan sekali. Nah, produk-produk ini tidak dijual di luaran, jadi nggak ada di apotik, nggak ada di toko online dan lain-lain. Jadi harus dibeli melalui MW IBO atau kita menjadi membernya seperti itu. Jadi kita dengan kita juga mendapatkan 100% 100 hari money back guarantee untuk semua produk yang kita beli langsung dari perusahaan MW. Nah, jadi kalau kita mengenalkan produk, misalnya double X ke 11 orang, 11 orang ini semua menjadi pelanggan prioritas, makanya kita akan dapat bonus 10% dari 11 orang ini. Nah, nilainya kurang lebih 595.000. Jadi dari bonusnya ini, kita bisa beli lagi double X buat kita pakai di rumah. Jadi ini satu cara buat kita menikmati produk gratis kalau kita mau aktif untuk sharing. Kita menjadi iklannya juga. Oke. Nah, tapi pada kenyataannya kan nggak semua orang beli double X, jadi ada yang beli Trio Foundation contohnya, pokoknya kita dapat 10% asal mereka sudah terdaftar menjadi pelanggan prioritas. Jadi mungkin dengan ide ini teman-teman juga bisa melihat, wah ini benefit saya nih, kalau saya menjadi member, saya bisa ajak banyak orang-orang di sekitar saya, kakak, adik, teman kantor menjadi pelanggan prioritas, saya mendapatkan bonus 10%-nya. Jadi besar kecilnya relatif tergantung apa saja produk yang mereka beli, mungkin untuk pembersih pakaian, untuk pembersih rumah tangga, atau Trio Foundation, atau Double X, ataupun yang lainnya, seperti itu. Oke, kita cepat aja. Nah, yang kedua ini sebagai penutup aja teman-teman, saya mau menjelaskan bahwa dari peluang usaha ini, kita juga bisa melihat ada satu kesempatan ya. Jadi kita bukan hanya sehat secara fisik, imunitas tubuhnya bagus, tapi kita juga bisa sehat secara keuangan. Nah, kali-kali dari teman-teman yang hadir malam hari ini ada 1-2 yang juga mungkin sedang mencari kesempatan untuk berwirausaha online. Nah, ini bisa menjadi satu alternatif, bisa menjadi pertimbangan. Karena untuk bonus yang kedua ini nilainya sangat lumayan sekali. Terus terang saya bergabung di usaha ini sudah cukup lama, sudah 27 tahun yang lalu. Waktu saya baru masuk kuliah di Trisakti, saya diajak bergabung. Saya nggak ngerti apa-apa, saya hanya ikut-ikutan, tapi gara-gara saya diajak ke seminar 9 bulan setelah saya join, lalu saya mempelajari jenis bonus yang satu ini. Nah, untuk yang satu ini, kita melihat ada satuan hitung ya. Jadi dia melihat berapa sih total produk yang terjual dalam 1 bulannya. Karena itu memberikan ada cashback atau ada bonus tambahan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita ke Mangga 2, kalau beli satu kaos 100.000, beli selusin mungkin harganya 90.000. Kalau kita beli 100 lusin, harganya beda, lebih murah lagi. Kita dapat cashback. Nah sama, kalau di sini hitungannya dalam 1 bulan, tanggal 1 ke tanggal 31, berapa omset yang bisa kita ciptakan. Nah di sini ada tabelnya, ini semua satuan hitungnya PV, point value. Jadi 1 PV rupiahnya itu tinggal dikali 10 aja. Jadi kalau misalnya 350.000 poin, teman-teman bisa dapatkan dalam 1 bulan, pakai sendiri, lalu bisa jual-jual sedikit, kita dapat peringkat 3%, dapat bonus 3% istilahnya. Lalu kalau dalam 1 bulan, ada 1 juta poin, berarti rupiahnya 10 juta rupiah, kita akan dapat bonus 6%. Ya. Nah, masalahnya kalau yang masih peringkat-peringkat awal, kita mungkin masih bisa pakai sendiri, jual sedikit. Tapi kalau ingin mencapai yang skala tertinggi, 16 juta poin value, itu berarti 160 juta rupiah. Itu bonusnya lumayan, kita dapat 21%. Nah, untuk menjual sampai 160 juta rupiah sendirian, produk double X, protein, biosi, garlic, saya rasa ini kan menjadi kesulitan tersendiri ya, terutama buat teman-teman yang tidak pandai menjual seperti saya. Nah, ada alternatif lain yaitu kita bisa membangun bisnis jaringannya. Jadi kita selain mengenalkan produk kesehatannya, sehat secara fisik, punya sehat optimal dan lain-lain, kita juga mungkin sedikit sharing tentang adanya kesempatan buat sehat secara finansial, entah sebagai backup
backup income atau extra income atau apapun itu juga. Tapi buat saya pribadi, 27 tahun yang lalu waktu saya melihat ini menjadi solusi buat saya bisa membayar uang kuliah saya sendiri. Karena waktu itu memang saya sedang mencari-cari ya, apa ya cara saya bisa bantu orang tua. Orang tua saya ekonominya pas-pasan, tapi anaknya 4. Saya punya 3 adik. Jadi waktu itu saya berpikir kalau dari bisnis MW ini memang saya bisa kerjakan, waduh saya mau nih. Akhirnya saya pelajari, teman-teman. Ternyata ada solusi ini membangun customer base. Jadi cara kerjanya simpel sih. Misal kalau saya punya 100-200 teman, saya ceritakan mengenai ide usaha ini, anggap 1/5-nya aja yang tertarik. Ada 20 yang tertarik bergabung. Dari 20 yang tertarik, 16 diantaranya hanya pemakai Trio Foundation, pemakai produk Double X. Nah, ada 4 diantaranya ingin membangun bisnis bersama saya. Ingin extra income, ingin punya usaha sendiri, dan lain-lain. Nah, misalnya saya ketemu ada B, C, D, dan E. Si B, mungkin dia punya 10-15 rumah tangga di dalam bisnisnya. Si C memiliki ada 70 orang, 70 rumah tangga yang memakai produk ini juga. Si D dan si E mungkin ada 40 rumah tangga. Jadi totalnya, saya bersama mereka ada 200 orang yang merasa cocok dengan produk Nutrilite, atmosfer, dan lain-lainnya. Nah, dari ini teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan penghasilan yang kurang lebih 15 juta. Saya nggak bicara detail, itu bisa nanti di sesi yang lainnya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ada peluang buat kita membangun usaha, gitu ya. Jadi itu dimulai dari waktu itu saya datang ke seminarnya. Setelah 9 bulan saya join MW, nggak pernah pakai produk, nggak pernah ngapa-ngapain juga. Akhirnya saya diajak ke sebuah seminar, dan saya lihat, waktu itu seminarnya masih offline, belum seperti sekarang ya, ini sudah webinar. Anda bisa dari kota Anda masing-masing bisa ikut seminarnya ini, hanya Rp65.000, tapi saya dapat mindset pengusaha. Padahal saya kerja belum pernah, bisnis juga belum pernah, saya mahasiswa teknik industri, saya ikut seminarnya, saya mulai berpikir, iya juga ya, kenapa saya harus berpikir nggak bisa ya, mindset saya ternyata bermasalah waktu itu. Tapi setelah ikut seminar seperti ini, saya mulai mengerti, oh ternyata ada satu sistem edukasi yang bisa dipelajari. Ya, jadi benar-benar kalau mau pasti bisa. Nah, teman-teman bisa catat tanggalnya, mungkin ada 1-2 teman di sini yang memang butuh informasi ini, silakan Anda bisa datang tanggal 7 Februari pukul 13 lewat online, dan ini bisa dilihat secara 4 hari diulang-ulang untuk konten seminarnya, seperti itu. Oke, saya rasa itu teman-teman. Oke, sudah kembali. Nah, jadi nanti bagi yang butuh informasi lebih dalam mengenai ya peluang usahanya, atau tadi yang Pak Hari sudah sampaikan, nanti bisa ditanyakan lagi, bisa via WhatsApp. Nanti kita bisa kirim banyak informasi tentang COVID, tentang Trio Foundation, dan lain-lain. Oke, mungkin Pak Hari mau menutup, silakan Pak Hari. Terima kasih. Senang sekali dan terima kasih pada Pak Jeffrey yang sudah menjelaskan secara singkat tetapi cukup jelas, sangat jelas. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, bahwa rekan-rekan semuanya malam ini bergabung di sini itu pasti ada tangan Tuhan di sana, tangan Allah di sana. Jadi dengan demikian silakan men-share pengetahuan ini ke rekan-rekan di sekitar Anda. Dan kalau sekali lagi kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan menanyakan lewat orang yang mengundang Anda. Nanti saya bersama dengan Pak Jeffrey akan bersama-sama menjawabnya. Terima kasih, selamat malam. Semoga semuanya kita yang ada sehat dan tetap semangat dan tingkatkan imunitas, itu kuncinya. Terima kasih, selamat malam.